Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai analisis sistem informasi akuntansi persediaan gudang pada perusahaan otomotif HSR Wheel. Di sini ada Fadlan, Irdi, Salsa, Siva, dan saya sendiri Zevanya. Di sini kita jelaskan dulu untuk pengertian umumnya. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam hampir seluruh aspek kehidupan telah membawa dampak yang besar tidak hanya untuk individu, namun juga untuk organisasi seperti perusahaan. Sistem informasi akuntansi sendiri merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan dalam proses akuntansi di perusahaan yang akan mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lanjut, di sini ada tujuannya. Yang pertama yaitu mempelajari alur dan proses keluar masuk barang penyediaan HSR Wheel di gudang. Yang kedua, menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, menganalisis kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi. Bahasan proses masuk dan keluarnya barang masuk dan keluar gudang di HSR Wheel. Oke, kita lanjut ke jenis dan sumber data. Data primer didapatkan dari observasi atau pengamatan langsung. Sementara data sekunder didapatkan dari artikel jurnal dan media massa elektronik seperti website resmi HSR Wheel. Teknik pengumpulan data bisa melalui metode observasi, metode wawancara, ataupun studi pustaka. Selanjutnya, teori landasan. Pengertian. Sistem himpunan suatu unsur yang berkaitan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Informasi. Data yang telah diolah sehingga dapat dipahami dan memiliki nilai value bagi penerimanya. Akuntansi. Proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan dan dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan. Persediaan. Sumber daya ekonomi fisik yang diadakan untuk menunjang kegiatan produksi. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan kesatuan elemen atau elemen yang berinteraksi secara teratur dan sistematis untuk menciptakan aliran informasi yang mendukung pembuatan keputusan. Sistem informasi akuntansi. Komponen dalam organisasi yang bertugas mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi yang relevan. Selanjutnya, peralatan pendukung merupakan suatu alat berupa simbol-simbol, lambang-lambang, dan diagram-diagram yang digunakan untuk menunjukkan bentuk logika model suatu sistem. Activity diagram, permodelan yang dilakukan pada sistem berjalan dan menggambarkan aktivitasnya. Use case, permodelan atau gambaran fungsi yang digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara sistem dan aktor. Spesifikasi dokumen, deskripsi dan rincian yang menjelaskan elemen penting dalam sebuah dokumen. Selanjutnya, sejarah perusahaan. HSR Wheel yang merupakan brand velg asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 2013 di bawah naungan PT Trikarya Global. Tujuan berdirinya HSR Wheel sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan para penggemar modifikasi mobil yang menginginkan velg mobil kualitas terbaik. HSR Wheel menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan memiliki jangkauan distribusi offline dan online yang kuat. Dalam hal desain dan mobil, HSR Wheel memiliki ratusan varian desain dan model velg yang hingga saat ini masih terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman.
Kemudian ada struktur perusahaan. Di tingkat tertinggi ada pemilik perusahaan, lalu di bawahnya ada kepala divisi. Di bawah kepala divisi ada admin gudang dan tim lapangan. Dari struktur perusahaan ini masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab pemilik yaitu satu, pengawasan dan evaluasi manajemen, yang kedua, menetapkan visi dan misi, dan yang ketiga adalah mengambil keputusan dalam krisis atau perubahan besar. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab kepala divisi, ada menyusun rencana kerja divisi, menetapkan tugas dan pembagian kerja, dan memberikan arahan dan dukungan kepada tim. Untuk admin gudang, tugas dan tanggung jawabnya ada mencatat dan mengecek barang masuk dan keluar, memastikan kesesuaian data, mengupdate stok barang, melakukan pengecekan berkala terhadap stok barang di gudang untuk memastikan kesesuaian dengan catatan yang ada dan mencegah kesalahan atau kehilangan barang. Dan untuk tim lapangan, tugas dan tanggung jawabnya menyusun barang di tempat yang telah ditentukan, menyiapkan barang yang mau dikirim ke toko, dan mengatur letak barang secara sistematis untuk mempermudah akses dan pengambilan barang. Kemudian ada proses bisnis sistem berjalan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama prosedur operasional gudang pusat. Prosedurnya itu gudang menerima barang dari pabrik, lalu admin mengecek barang tersebut sesuai invoice yang diberikan. Jika sudah sesuai, nanti admin laporan ke kepala divisi. Lalu nanti kepala divisi itu membuat purchase order atau yang disebut itu PO. Setelah membuat PO, kepala divisi membuat form bagi barang dan dibuat sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap untuk admin gudang dan satu rangkapnya lagi untuk tim lapangan. Setelah menerima form bagi barang, admin membuat movement slip dan tim lapangan menyiapkan barang. Setelah itu, nanti admin turun ke lapangan langsung untuk mengecek barang yang sudah disiapkan tim lapangan atau yang disebut dengan loading barang. Jika sudah sesuai barang yang disiapkan, nanti barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil untuk dikirim ke toko. Dan yang kedua ada prosedur pelaporan. Prosedur pelaporan itu setelah barang sampai ke toko, toko langsung mengecek barang dan menghitung kuantitinya sesuai dengan movement slip. Jika tidak sesuai, toko laporan ke admin dan nanti admin akan memfollow up laporan tersebut. Di sini ada activity diagram. Pabrik membuat invoice atas pesanan gudang. Lalu setelah membuat invoice, pabrik mengirim barang. Invoice dikirim ke kepala divisi dan kepala divisi menyerahkan invoice kepada admin. Setelah itu nanti setelah barang dikirim ke gudang, nanti admin mengecek barang tersebut sesuai invoice yang diterima. Jika sudah sesuai, nanti admin melaporkan kepada kepala divisi. Lalu kepala divisi membuat PO dan membuat form bagi barang sebanyak 2 rangkap. Setelah form bagi barang sudah dibuat, nanti kepala divisi memberikan form bagi barang tersebut kepada admin dan tim lapangan. Setelah menerima form bagi barang, admin membuat movement slip dan mengecek barang sesuai dengan movement slip. Lalu untuk tim lapangan, setelah menerima form bagi barang, tim lapangan menyiapkan barang dan mengirim barang tersebut ke toko. Dan nanti toko akan menerima barang tersebut. Berikutnya ada use case atau penggambaran yang menggambarkan tentang interaksi antara aktor dengan sistem. Aktor sendiri merupakan pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Dalam hal ini ada 4 aktor utamanya. Yang pertama ada pabrik. Pabrik akan membutuhkan sistem untuk membuat invoice dan mengirim barang. Kemudian yang kedua ada kepala divisi gudang. Kepala divisi gudang akan memerlukan sistem untuk membuat PO atau purchase order dan membuat data form bagi barang. Kemudian yang ketiga adalah admin gudang.
admin gudang akan membutuhkan sistem ini untuk mengecek barang yang datang sesuai invoice, kemudian membuat movement slip, kemudian mengecek barang untuk ke toko, dan yang terakhir adalah memfollow up laporan. Kemudian berikutnya ada toko. Toko akan memerlukan sistem untuk mengecek barang dan membuat laporan. Berikutnya ada spesifikasi dokumen masukan. Dokumen masukan dalam proses persediaan barang gudang di HSR Will adalah pertama ada purchase order. Purchase order ini berfungsi untuk mengetahui jumlah barang yang datang. Purchase order bersumber dari kepala divisi dengan tujuan kepada admin gudang. Kemudian berikutnya adalah invoice. Invoice digunakan untuk barang datang dengan kuantiti yang dikirim. Sumbernya itu dari pabrik dengan tujuan ke gudang. Yang berikutnya adalah form bagi barang. Form bagi barang ini berfungsi untuk menyiapkan barang dan membuat movement slip. Form bagi barang ini bersumber dari kepala divisi dan memiliki tujuan kepada admin gudang dan tim lapangan. Berikutnya ada spesifikasi dokumen keluaran. Spesifikasi dokumen keluaran di sini adalah movement slip. Di mana movement slip ini berfungsi untuk sebagai informasi barang yang akan dikirim ke toko, karena bersumber dari admin gudang dengan tujuan toko itu sendiri. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Yang pertama, sering terjadinya kesalahan akibat human error. Yang kedua adalah miskomunikasi antara admin dan tim lapangan. Yang ketiga adalah sistem program yang error. Pemecahan masalah dari permasalahan pokok di atas. Yang pertama adalah pengecekan dan verifikasi ganda. Yang kedua, peningkatan manajemen waktu. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan pembaruan berkala sistem program. Kesimpulannya, HSR Will yang merupakan brand velg asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 2013 di bawah naungan PT Trikarya Global. Sistem akuntansi persediaan HSR Will sudah efektif dan terkomputerisasi. Meskipun sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, setiap perusahaan tetap perlu melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem. Saran untuk HSR Will, sistem akuntansi persediaan barang dagang yang selama ini telah dijalankan agar terus dipertahankan. Untuk pembaca, hendaknya dapat menjadikan inspirasi dalam membuat tulisan yang berkaitan dengan teori tersebut. Dan untuk meneliti, selanjutnya diharapkan juga meneliti sistem yang lain seperti sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.